Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa driyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa mengumandangkan adzan tanpa rasa takut. Kita bisa belajar, kita bisa bekerja, dan kita bisa berkumpul bersama keluarga, serta kita bisa berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Semua itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Tetapi sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bahwa hakikat kemerdekaan tidak berhenti pada bebasnya suatu bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan bahwa manusia hanya boleh menjadi hamba Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku. Maka manusia yang merdeka bukanlah manusia yang hidup tanpa aturan. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Ada orang yang secara fisik merdeka tetapi hatinya diperbudak oleh uang. Ada yang diperbudak oleh jabatan. Ada yang diperbudak oleh popularitas. Ada yang diperbudak oleh pujian manusia. Dan ada yang diperbudak oleh media sosial, serta ada pula yang diperbudak oleh hawa nafsu. Secara lahiriah bebas, tetapi secara batin sebenarnya terbelenggu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar manusia memiliki kemerdekaan jiwa dan kehormatan diri. Kemerdekaan yang paling tinggi adalah ketika kita mampu berkata, "Saya tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tunduk kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah. Saya tidak menjual iman demi jabatan, dan saya tidak menjual kejujuran demi keuntungan, serta saya tidak menjual prinsip agama demi popularitas." Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, hakikat kemerdekaan, merdeka dari belenggu kebodohan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah,
Bangsa yang merdeka harus menjadi bangsa yang berilmu. Islam sangat memuliakan ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan Iqra, bacalah. Karena dengan kebodohan adalah salah satu bentuk penjajahan. Orang yang tidak memiliki ilmu mudah ditipu, mudah diadu domba, mudah menyebarkan berita bohong, mudah terprovokasi, dan mudah menghakimi orang lain, serta mudah percaya kepada informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena itu mari kita isi kemerdekaan dengan pendidikan. Orang tua mendidik anaknya, guru mendidik muridnya, ulama membimbing umatnya, dan generasi muda belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita merdeka secara politik, tetapi masih terjajah oleh kebodohan, hoax, fanatisme buta, dan informasi yang menyesatkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, Qul huwa yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kemudian yang ketiga, merdeka dari perbuatan maksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan juga berarti mampu membebaskan diri dari dosa. Apa artinya sebuah bangsa merdeka tetapi masyarakatnya masih terbelenggu oleh narkoba? Apa artinya merdeka tetapi korupsi masih merajalela? Apa artinya merdeka tetapi perjudian menghancurkan keluarga? Apa artinya merdeka tetapi pornografi merusak generasi? Apa artinya merdeka tetapi kebencian dan permusuhan semakin kuat? Karena itu kemerdekaan harus melahirkan akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syam ayat ke-9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Maka mari kita bertakwa. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya merdeka dari kebohongan? Sudahkah saya merdeka dari iri dan dengki? Sudahkah saya merdeka dari kesombongan? Dan sudahkah saya merdeka dari fitnah? Serta sudahkah saya merdeka dari kebiasaan mengambil hak orang lain? Jika belum, maka mari kita merdekakan diri kita dengan taubat dan amal soleh. Yang keempat, kemerdekaan adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Orang yang kuat bukan hanya orang yang mampu mengalahkan orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisyura'ati, innama syadid alladzi yamlika nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu mengendalikan marah, berarti kita masih diperbudak oleh kemarahan. Kalau kita tidak mampu mengendalikan keinginan, berarti kita masih diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau kita tidak mampu menahan diri dari mengambil dan bukan hak kita, berarti kita masih diperbudak oleh keserakahan. Maka kemerdekaan sejati adalah ketika akal sehat dan iman mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kelima, kemerdekaan harus melahirkan tanggung jawab. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam tidak mengajarkan kemerdekaan sebagai kebebasan tanpa batas. Kita memang memiliki kebebasan, tetapi kebebasan kita dibatasi oleh hak Allah dan hak sesama manusia. Kita bebas berbicara tetapi tidak boleh memfitnah.
Kita bebas menggunakan media sosial tetapi tidak boleh menyebarkan hoax. Kita bebas mencari kekayaan tetapi tidak boleh mencuri dan korupsi. Kita bebas berpendapat tetapi tidak boleh menghina. Kita bebas menjalankan kehidupan tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Karena itu kemerdekaan harus berjalan bersama tanggung jawab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kemudian yang keenam, mengisi kemerdekaan dengan syukur dan kontribusi. Jamaah Jumat yang berbahagia, peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang memasang bendera merah putih, bukan hanya tentang upacara, bukan hanya tentang lomba, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan amal nyata. Seorang ulama mengisi kemerdekaan dengan ilmu, seorang guru mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, seorang pedagang mengisi kemerdekaan dengan kejujuran, seorang pejabat mengisi kemerdekaan dengan amanah, seorang orang tua mengisi kemerdekaan dengan mendidik anaknya, seorang pemuda mengisi kemerdekaan dengan potensi, dan seorang muslim mengisi kemerdekaan dengan ibadah dan akhlak. Dan kita semua mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan kedamaian bangsa. Jangan sampai kemerdekaan pilihan politik membuat kita bermusuhan. Jangan sampai perbedaan organisasi membuat kita saling membenci. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat persaudaraan terputus. Kita boleh berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Kita adalah sesama muslim. Kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai momentum untuk bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari syirik, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari keserakahan, merdeka dari kebencian, merdeka dari berita bohong, merdeka dari korupsi, dan merdeka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah. Semoga Allah menjadikan Indonesia bangsa yang aman, damai, adil, dan makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.